Mengenal para penunggang kuda misterius. Pernahkah Anda mendengar nama suku Hun? Mereka sering digambarkan sebagai bangsa barbar yang ganas, para pejuang berkuda yang datang entah dari mana. Kemunculan mereka di panggung sejarah dunia memang penuh misteri. Catatan tentang mereka seringkali ditulis oleh musuh-musuh mereka, terutama bangsa Romawi. Ini membuat gambaran tentang mereka menjadi tidak utuh, bahkan cenderung negatif. Namun, di balik citra seram itu, tersimpan sebuah kisah peradaban nomaden yang luar biasa. Mereka adalah kekuatan besar yang mampu mengubah peta politik dunia pada masanya. Suku Hun bukanlah sekadar perusak, mereka adalah agen perubahan. Asal-usul suku Hun hingga hari ini masih menjadi perdebatan para sejarawan. Teori yang paling banyak diterima menyebut mereka berasal dari padang rumput, atau stepa, di Asia Tengah. Beberapa ahli sejarah menghubungkan mereka dengan konfederasi suku Xiongnu. Suku Xiongnu adalah musuh bebuyutan dinasti Han di Tiongkok selama berabad-abad. Tekanan dari Kekaisaran Tiongkok mungkin mendorong sebagian kelompok Xiongnu untuk bergerak ke arah barat. Pergerakan inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal gelombang migrasi besar suku Hun. Mereka membawa serta budaya, keahlian militer, dan cara hidup yang sama sekali baru bagi dunia Eropa. Kehidupan suku Hun sangat bergantung pada kuda. Mereka adalah masyarakat nomaden sejati. Mereka hidup berpindah-pindah, mengikuti kawanan ternak mereka mencari padang rumput baru. Kuda bukan hanya alat transportasi, kuda adalah pusat kehidupan mereka. Mereka belajar menunggang kuda sejak usia sangat muda. Bahkan, ada yang mengatakan, mereka lebih nyaman berada di atas punggung kuda daripada berjalan kaki. Keahlian berkuda ini memberi mereka keunggulan luar biasa di medan perang. Mereka bisa bergerak dengan cepat, menyerang tiba-tiba, dan menghilang sebelum musuh sempat membalas. Masyarakat Hun hidup dalam unit-unit keluarga besar atau klan. Mereka tidak membangun kota-kota besar atau monumen megah seperti bangsa Romawi. Kekayaan mereka diukur dari jumlah ternak yang dimiliki, seperti kuda, sapi, dan domba. Rumah mereka adalah tenda-tenda yang mudah dibongkar pasang, disebut yurt. Ini sangat sesuai dengan gaya hidup mereka yang selalu bergerak. Meskipun tidak meninggalkan banyak peninggalan arkeologis berupa bangunan, kebudayaan mereka yang unik dan kekuatan militer mereka meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam catatan sejarah dunia. Sebuah catatan yang penuh dengan intrik dan tanda tanya. Pergerakan suku Hun ke arah barat bukanlah sebuah perjalanan singkat. Ini adalah sebuah proses migrasi besar yang berlangsung selama beberapa generasi. Pada sekitar abad ke-4 Masehi, mereka mulai memasuki wilayah Eropa Timur. Kedatangan mereka memicu efek domino yang dikenal sebagai periode migrasi atau zaman barbar. Suku-suku Germanik yang sudah lebih dulu menetap di perbatasan Kekaisaran Romawi, seperti Goth dan Vandal, menjadi korban pertama. Terdesak oleh kekuatan Hun yang menakutkan, suku-suku ini terpaksa melarikan diri. Mereka kemudian menyeberangi perbatasan dan masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Romawi untuk mencari perlindungan. Dampak kedatangan Hun terasa begitu dahsyat. Suku Alan dan Ostrogoth adalah di antara yang pertama ditaklukkan dan diserap ke dalam Kekaisaran Hun yang terus berkembang. Kelompok lain, seperti Visigoth, memilih untuk melarikan diri. Mereka memohon izin kepada Kaisar Romawi untuk menyeberangi Sungai Donau dan menetap di wilayah Romawi. Awalnya, Roma melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan tentara baru. Namun, perlakuan buruk dari pejabat Romawi memicu pemberontakan kaum Visigoth. Puncaknya adalah pertempuran Adrianople pada tahun 378 Masehi, di mana pasukan Romawi mengalami kekalahan telak. Ini adalah awal dari serangkaian masalah besar bagi Roma. Keunggulan militer Hun terletak pada taktik perang mereka yang brilian dan inovatif. Mereka adalah pemanah berkuda yang sangat terampil. Mereka menggunakan busur komposit yang kuat, yang mampu menembakkan anak panah dengan daya tembus luar biasa dari atas kuda yang berlari kencang. Taktik andalan mereka adalah serangan kilat. Mereka akan muncul tiba-tiba, menghujani musuh dengan ribuan anak panah, lalu mundur sebelum musuh sempat mengatur barisan. Taktik pukul dan lari ini sangat efektif melawan pasukan infanteri Romawi yang bergerak lambat dan kaku. Ketakutan yang mereka tebarkan seringkali sudah cukup untuk meruntuhkan mental lawan sebelum pertempuran dimulai. Selama beberapa dekade, suku Hun terus memperluas pengaruh mereka di Eropa Tengah dan Timur. Mereka membangun sebuah kekaisaran yang luas, meskipun tidak terpusat seperti Romawi.
Kekaisaran ini lebih mirip sebuah konfederasi suku-suku taklukan yang wajib membayar upeti dan menyediakan prajurit. Mereka mendirikan pusat kekuasaan mereka di wilayah yang sekarang menjadi Hongaria. Dari sana, mereka menjadi ancaman konstan bagi Kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Roma seringkali terpaksa membayar upeti dalam jumlah besar berupa emas untuk mencegah serangan Hun. Ini adalah sebuah ironi. Kekaisaran yang dulu perkasa, kini harus membayar untuk perdamaian. Puncak kekuasaan bangsa Hun tidak bisa dilepaskan dari satu nama Attila. Lahir sekitar tahun 406 Masehi, Attila mewarisi tahta Kekaisaran Hun bersama saudaranya Bleda pada tahun 434 Masehi. Sejak awal, Attila menunjukkan ambisi yang jauh lebih besar. Ia tidak puas hanya dengan memungut upeti, ia ingin menaklukkan dunia. Setelah kematian Bleda yang misterius pada tahun 445 Masehi, Attila menjadi penguasa tunggal bangsa Hun. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Hun mencapai wilayah terluas dan kekuatan terbesarnya. Namanya menjadi sinonim dengan teror dan kehancuran di seluruh Eropa, membuatnya dijuluki Flagellum Dei atau Cambuk Tuhan. Kepemimpinan Attila sangatlah karismatik dan kejam. Ia berhasil menyatukan suku Hun dan berbagai suku taklukan lainnya di bawah satu komando yang kuat. Ia adalah seorang ahli strategi dan negosiator yang ulung. Ia tahu kapan harus berperang dan kapan harus menggunakan diplomasi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Attila memimpin pasukannya dalam serangkaian kampanye militer yang menghancurkan. Ia menyerbu wilayah Balkan, memaksa Kekaisaran Romawi Timur untuk membayar upeti yang semakin besar. Ia bahkan berani mengarahkan pandangannya ke jantung Kekaisaran Romawi Barat yang kaya raya, yaitu Gallia, yang sekarang dikenal sebagai Prancis dan Italia. Salah satu momen paling menentukan dalam sejarah penaklukan Attila adalah pertempuran dataran Catalonia pada tahun 451 Masehi. Di medan perang ini, pasukan Hun berhadapan dengan koalisi besar pasukan Romawi dan Visigoth yang dipimpin oleh Jenderal Romawi, Aetius. Pertempuran ini berlangsung sangat brutal dan memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Meskipun hasilnya tidak bisa dibilang kemenangan telak bagi salah satu pihak, invasi Attila ke Gallia berhasil dihentikan. Ini adalah pertama kalinya laju ekspansi Attila berhasil dibendung. Pertempuran ini menunjukkan bahwa dengan persatuan, kekuatan Hun yang menakutkan ternyata bisa dilawan. Meskipun gagal menaklukkan Gallia, Attila tidak menyerah. Setahun kemudian, pada tahun 452 Masehi, ia menginvasi Italia. Ia menjarah dan menghancurkan banyak kota di bagian utara, termasuk Aquileia, Padua, dan Milan. Pasukannya bergerak menuju kota Roma. Namun secara mengejutkan, Attila menghentikan serangannya dan menarik pasukannya kembali. Alasan dibaliknya masih menjadi misteri. Beberapa catatan menyebutkan pertemuannya dengan Paus Leo pertama yang berhasil membujuknya. Faktor lain mungkin karena pasukannya sudah lelah, terjangkit wabah penyakit, dan kekurangan pasokan. Tak lama setelah itu, pada tahun 453 Masehi, Attila meninggal secara tiba-tiba. Kematiannya menandai awal dari keruntuhan Kekaisaran Hun ia bangun. Kematian Attila menjadi titik balik bagi Kekaisaran Hun. Tanpa pemimpin yang kuat dan karismatik seperti dirinya, kekaisaran yang ia bangun dengan cepat runtuh. Para putranya saling berebut kekuasaan, melemahkan persatuan internal. Melihat kesempatan ini, suku-suku Germanik yang sebelumnya ditaklukkan mulai memberontak. Dalam pertempuran Nedao pada tahun 454 Masehi, koalisi suku-suku Germanik berhasil mengalahkan pasukan Hun. Kekalahan ini menghancurkan dominasi Hun di Eropa Tengah. Sisa-sisa bangsa Hun tercerai-berai, sebagian kembali ke timur, sebagian lagi melebur dengan populasi lokal di Eropa. Kekaisaran Hun lenyap dari panggung sejarah hampir secepat kemunculannya. Meskipun kekaisaran mereka berumur pendek, dampak kedatangan suku Hun terhadap Eropa sangatlah besar dan permanen. Mereka adalah katalisator utama dari periode migrasi. Tekanan dari Hun memaksa gelombang besar suku-suku Germanik untuk masuk ke wilayah Romawi. Pergerakan massal ini secara fundamental mengubah demografi dan lanskap politik Eropa. Batas-batas kekaisaran Romawi semakin sulit dipertahankan. Kehadiran suku-suku baru di dalam wilayahnya menciptakan ketidakstabilan politik dan militer yang konstan, mempercepat proses keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat yang sudah melemah karena masalah internalnya sendiri. Warisan suku Hun seringkali hanya dilihat dari sisi kehancuran,
Namun, ada jejak lain yang mereka tinggalkan. Secara tidak langsung, mereka membantu membentuk kerajaan-kerajaan di Eropa. Kerajaan Visigoth di Spanyol, Kerajaan Ostrogoth di Italia, dan Kerajaan Franka di Galia adalah beberapa contoh entitas politik yang lahir dari kekacauan yang disebabkan oleh migrasi besar-besaran ini. Selain itu, beberapa teknologi dan taktik militer yang mereka bawa, seperti penggunaan sanggurdi, yaitu pijakan kaki pada pelana kuda, dan busur komposit, secara bertahap diadopsi oleh bangsa-bangsa Eropa. Inovasi ini pada akhirnya mengubah cara berperang di Eropa selama berabad-abad. Pada akhirnya, suku Hun tetap menjadi salah satu bangsa paling misterius dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Mereka tidak meninggalkan catatan tertulis mereka sendiri, sehingga kisah mereka harus kita susun dari kepingan-kepingan informasi yang ditulis oleh bangsa lain. Mereka adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh peradaban-peradaban besar yang menetap. Bangsa nomaden, dengan mobilitas dan kekuatan militer mereka, juga bisa menjadi kekuatan dahsyat yang mampu meruntuhkan kekaisaran dan membentuk kembali dunia. Kisah suku Hun adalah sebuah babak penting tentang perubahan, konflik, dan lahirnya sebuah tatanan dunia baru di atas puing-puing masa lalu.